Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Bagaimana kalau macam kita yang masih bujang, Bang, yang belum punya istri, Bang, terus kita memiliki nafsu begitu, tapi kita hindari agar kita tidak berzina, Bang, terus kita melakukan onani, Bang. Kira-kira bagaimana itu, Bang? Salah atau bagaimana, Bang? Terus kalau salah, Bang, mohon bimbingannya agar bagaimana bisa mematikannya, membunuh nafsu itu, Bang, agar tidak mengganggu apa yang kita latih. Karena saya, Bang, terus terang saya jujur, ketika memiliki nafsu begitu, Bang, ketika saya duduk untuk berdn, Bang, yang mengganggu sekali pikiran saya itu nafsu itu, Bang. Saya belum bisa kontrol. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau apa. Saya hanya semata-mata bertanya agar mendapatkan pencerahan dari Bang Andi dan bimbingan. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bang. Ada juga satu pertanyaan saya ini, Bang. Bagaimana kalau saya punya keinginan, Bang, untuk menikah agar bisa terselamat dari nafsu, dari perbuatan zina, Bang, tapi saya belum mempunyai biaya yang cukup untuk menikah, Bang. Kalau saya punya keinginan untuk berhutang, Bang, untuk menikah, itu bagaimana, Bang? Apakah itu sudah termaksud nafsu juga, Bang? Atau bagaimana, Bang? Karena di satu sisi saya ingin agar saya tidak bermaksiat lagi kepada Allah, tapi di sisi lain saya juga belum punya biaya yang cukup untuk menikah, Bang. Mohon bimbingannya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Ini sangat bagus ini pertanyaannya. Jadi untuk Bang Abdul, ini untuk adik-adikku semualah ya. Bukan untuk Bang Abdul aja, tapi untuk adik-adikku yang belum menikah. Bagaimana biar nafsu kita itu terkontrol, bagaimana biar nafsu kita itu lebih terarah. Kita harus banyak kesibukan ya. Jangan suka menyendiri, jangan suka berdiam diri. Karena ketika kita sendiri, di situ setan sering membisiki. Jadi kalau bisa banyak-banyak cari aktivitas yang bermanfaat, cari aktivitas kesibukan yang berfaedah. Jadi jangan banyak kita menyendiri. Ini sedikitlah saya berbagi cerita dulu. Saya dahulunya itu ketika saya berumur 23 tahun, saya kan kerja kapal. Saya kerja di offshore, keliling dunia. Saat itu saya itu berlayar ke Thailand. Jadi kapal saya itu masuk, namanya kotanya itu Suratani di Thailand. Kru di atas kapal itu 10 orang, maka 10 orang pula cewek naik di atas kapal. 10 orang pula perempuan naik di atas kapal. Nah, di situ semuanya berzina. Cuman saya sama orang mesin aja lah, yang nggak berani lah istilahnya. Bukannya saya nggak mau, ya namanya manusia normal yang mau lah. Cuman nggak berani. Begitu masuk, saya tahan, ya kan. Besok kapal masuk lagi, saya tahan. Besoknya masuk lagi, hampir nggak tahan, ya kan. Godaannya berat. Jadi pernah saya dikerjain oleh kapten saya. Ya ini sebenarnya aib, tapi ya nggak apa-apa, kita cerita biar menjadi pelajaran juga untuk yang lain. Jadi kapten saya bilang, "Di, itu cewek sudah saya bayar, kamu tinggal pakai." 10 orang kru, 10 orang pula cewek naik di atas kapal. 2 yang saya jaga minum dan zina.
Karena sebelum saya bekerja di kapal itu ayah saya selalu berpesan, Andi, ingat pesan ayah, jangan sampai ada penyakit pelaut dengan kamu. Jangan sampai penyakit pelaut itu kena dengan kamu. Ingat pesan ayah. Jadi dua yang saya jaga, minum dan zina. Lalu kapten saya itu non muslim, orang timur ya kan. Namanya kita anak buah, kapten sudah suruh itu kadang kita berat mau melawan. Kalau kamu nggak mau cewek, yang penting kamu temenin saya minum, katanya. Akhirnya saya menimbang-nimbang, umur saya saat itu masih 23 tahun. Kalau zina berat kali dosa ya, kalau minum mungkin masih bisa diampuni Allah ya kan. Nggak terlalu berat saya pikir. Karena saat itu juga saya kurang agama, kurang ilmu kurang lah. Akhirnya ya demi menolak zina saya pilih salah satu, yaitu saya pilih minum. Akhirnya saya minum. Begitu saya minum sudah mabuk berat, lalu kapten bilang, Andi, itu siapa namanya ya, masih ingat saya itu, namanya Maijun itu kalau nggak salah. Si Maijun itu udah ngantuk nih, bawa ke kamar katanya. Suruh dia tidur di kamar. Jadi saya bawalah ke kamar ini cewek. Begitu saya bilang, ini kamar saya, kamu tidur di sini. Saya tidur di atas. Saya dibris di anjungan. Karena saat itu saya sedang dinas malam. Lalu cewek ini bilang, saya nggak berani tidur di kamar kamu. Saya takut nanti barang-barang kamu hilang, nggak enak. Jadi kalau betul tidur ya sama-sama kita, katanya. Akhirnya ya saya iyakan, ya kan, yang penting biar dia tidur dulu lah. Kalau dia udah tidur nanti saya keluar kan gitu. Ternyata di situ luar biasa bisikan setan itu. Dibisikin yang macam-macam. Dan alhamdulillah Allah kirimkan malaikat pada malam itu. Saya mendengar suara ayah saya tepat di kuping sebelah kanan. Seolah-olah ayah saya tuh ada di sebelah kanan saya. Ingat di pesan ayah, penyakit pelaut jangan ada sama kamu. Di situ saya kaget, sontak, terkejut, hilang mabuk saya. Lalu saya pergi ke kamar mandi, saya guyur itu kepala saya pakai shower itu kan, biar hilang mabuk saya. Di situ saya menangis sejadi-jadinya, menyesal sejadi-jadinya, dan di situ saya penuh rasa syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau selamatkan aku ya Allah. Andai kata nggak ada suara ayah saya tadi, mungkin saya sudah berzina. Akhirnya di situ saya bertekad, saya bersumpah, ya Allah, aku takut ya Allah. Andai kata sekali saja kurasakan zina, pasti besok aku berzina lagi, karena aku sudah rasakan nikmatnya zina. Di situ saya minta kepada Allah, berikan aku jodoh secepatnya ya Allah. Pokoknya targetku umur 25 aku harus menikah. Itu umur saya 23 tahun. Kalau seandainya ada uang nggak ada uang, saya harus nikah. Saya takut ya Allah, selambat-lambatnya umur saya di saat saya umur 25 saya menikah. Itu saya minta kepada Allah. Ya itulah saya nego kepada Allah. Itulah pertama kali saya paham yang namanya ilmu nego. Sama Allah itu kita bisa nego. Maknanya ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, tapi kita harus bawa apa niat baik kita. Saya minta jodoh, kasihlah aku jodoh secepatnya ya Allah, karena kalau Engkau tak berikan aku jodoh secepatnya, aku takut berzina ya Allah. Dan tepat di umur saya 25 tahun, di situ saya nggak pernah yang namanya memikirkan uang, saya nggak pernah menabung. Tiba-tiba ada uangnya. Mendekati umur 25 tahun, di situ rezeki saya lagi bagus-bagusnya, dan di situ saya sudah punya pacar. Ya kan? Saya di situ hampir menikah dengan orang Jawa karena saya senang orang Jawa. Karena saya senang dengan kelembutannya.
tiba-tiba Allah berkehendak lain. Begitu mau menjelang menikah putus, dan saya dapat jodoh orang Medan, orang Batak. Ya, minta yang lembut dikasih pula yang keras ya. Tapi mulutnya aja yang keras, hatinya kan kayak bika Ambon ya enggak. Dah, di situ saya menikah. Jadi dari cerita saya dan kisah saya ini, untuk adik-adikku semua yang belum menikah, belum punya jodoh ya, minta kepada Allah perlindungan ya, dan mintalah jodoh secepatnya. Kita nggak boleh memikirkan, ya Allah kasih aku uang biar aku bisa nikah. Itu lambat. Kapan ada uangnya? Nanti ada uangnya pun kita nggak ada kepikiran menikah. Tapi kalau kita mintanya nikah, ya Allah kasih aku jodoh, cepatlah aku menikah ya Allah. Kalau aku nggak menikah, aku takut berzina ya Allah. Nah, ada uang nggak ada uang, nanti Allah akan kasih jodoh. Ya, nanti Allah akan kasih jodoh. Jadi untuk Bang Abdul tadi nanya, boleh nggak Bang saya menikah tapi dengan cara berutang? Lebih baik jangan berutang, karena yang namanya berutang itu nggak baik. Kita nanti dikejar-kejar orang, kita dihantui rasa berutang, kita menjadi susah. Nggak ada orang berutang itu bahagia, pasti susah. Jadi gimana Bang? Kalau saya nggak ada duit, gimana saya mau menikah? Menikah itu nggak mahal, yang mahal itu pestanya. Iya kan? Menikah mana mahal. Jadi minta kepada Allah biar dikasih jodoh secepatnya. Yang masih bujangan ataupun yang duda ya, hati-hati. Jangan kita duda terlalu lama. Kalau kita selalu sendiri itu setan sering tuh bisikin terus itu. Kalau kita gak ada kesibukan, nah di situ kita akan terjerumus pada dosa. Jadi lebih baik menikahlah. Sungguh nikmat menikah itu. Banyak berkah dan rahmat Allah yang kita rasakan ketika kita sudah berumah tangga. Ya, yang dahulunya mungkin keuangan kita nggak teratur, tapi setelah menikah kita jadi terkontrol. Ya, yang dahulunya kita sendiri kalau susah nggak ada teman untuk mengadu keluh kesah, ada teman curhat kalau kita udah nikah. Ya, ada sahabat kehidupan, nikmat nikah itu. Jadi saya Bang selalu onani Bang. Gimana caranya biar nggak onani Bang? Cari kesibukan, jangan suka bersendirian. Ketika kita bersendirian, di situ setan bisik. Makanya kita cari teman-teman yang baik, jangan berteman dengan lingkungan yang nggak baik ya. Banyak-banyak cari kesibukan. Kalau kita ada aktivitas, ada kesibukan, nggak ada kepikiran onani. Orang yang kepikiran onani itu adalah orang nganggur ya. Udah nganggur, nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan, nah masuk tuh bisikan setan. Jadi kita kalau bisa harus aktif, harus punya kegiatan, harus punya aktivitas yang manfaat. Carilah apa saja yang bisa kita kerjakan yang baik, lakukan. Jadi nafsu itu nggak bisa kita bunuh, nggak bisa kita matikan. Namanya manusia tuh nafsu pasti ada. Cuman bedanya kalau kita sudah berumah tangga, syahwat kita itu bisa tersalurkan dan di tempat yang halal kan gitu. Tapi kalau kita membujang terlalu lama, inilah banyak orang kenapa lambat menikah, kenapa orang takut menikah. Alasannya apa? Belum ada uangnya. Itulah kesalahan kita. Sebenarnya itu kalau kita yakin Allah kasih, yang penting kita yakin, yang penting kita mau ya. Jangan pula kita asik bekerja, karir. Akhirnya apa? Nggak mau menikah. Merasa nyaman dengan kesendirian. Terkadang lupa dia untuk menikah. Banyak seperti itu. Jadi kalau bisa kita itu harus berpikir ke depan. Masa muda itu giatlah. Di situ sebenarnya ada motivasi untuk kita
menikah itu mahal, menikah itu harus ada uang. Berarti maknanya motivasinya adalah kita harus mempersiapkan, kita harus produktif, kita harus kerja keras, kumpul modal, ya kan, menabung, siapkan dari sekarang. Lalu biar hidup kita terarah, masih banyaklah hal lain yang kita harus lakukan daripada onani, ya kan? Nikmat sesaat aja itu onani itu. Jadi kenapa kita sia-siakan? Kenapa kita nggak lakukan hal yang lain yang lebih manfaat? Ya. Jadi penyebab orang yang sering onani itu karena orang nggak ada kegiatan, orang nganggur, orang bersendirian. Nah itu dia. Tapi kalau betul dia punya kesibukan, bekerja, apalagi ada kegiatan, itu kurang. Dan yang kedua, ayo kita pikirkan dari sekarang, minta sama Allah, yakin, harus pakai target. Karena Allah bilang apa? Sesungguhnya aku ini sesuai prasangka hambaku. Ya, kalau kita sudah yakin, berprasangka baik, insya Allah Allah kabulkan. Macam saya lah, saya nggak pernah pikirkan ada uang nggak ya saya di umur 25, nggak pernah. Cuman saya pakai target, aku yakin ya Allah umur 25 aku nikah. Tolonglah ya Allah, berikan aku jodoh. Karena aku takut kalau terlalu lama nanti aku kepleset, terpengaruh teman, dan ketika aku rasakan nikmatnya zina, aku takut aku ketagihan. Ya, itu yang kita ngerikan. Banyak teman-teman saya pelaut sudah tua baru menikah. Kenapa? Ya berzina terus dia, ya kan? Nggak kepikiran dia nikah. Kapan dia kepingin ya tinggal jajan aja dia kan. Duit banyak, apalagi mana lagi dia kepikiran nikah. Nah, jadi kita siapkan dari sekarang. Jangan sampai berutang, itu nggak baik. Itu sesuatu yang dipaksa. Kalau kita berutang, itu sesuatu yang dipaksa. Dan Allah nggak suka yang namanya melampaui batas. Nggak mampu kita paksakan juga, itu namanya melampaui batas. Saya udah ngebet nih bang, pengen kawin bang, tapi uang nggak ada bang. Sabar aja, minta sama Allah. Kalau udah waktunya Allah kasih kemudahan, ya kan? Yang penting kita nggak nafsuan. Mungkin banyak, ibaratnya gimana ya, masih banyak mungkin tanggung jawab kita belum penuhi. Makanya bagi yang sudah berumur, belum dapat jodoh juga, harus pakai ilmu untung. Gimana tuh bang ilmu untung bang? Aku masih bersyukur aku sekarang masih bujangan. Kok bujangan udah tua bang, bujang lapuk kok dibilang bersyukur? Ya syukur, kita masih bisa bantu orang tua, kita masih bisa bantu adik-adik kita. Di situ kita syukuri. Coba sudah menikah, mana bisa lagi kita bantu orang tua sepenuhnya gitu kan. Beda dengan kita bujangan. Nah, mungkin ada tanggung jawab kita yang belum kita penuhi. Makanya Allah belum kasih jodoh. Nah, jadi kita prasangka ke situ aja. Jadi walaupun kita bujang lapuk, kita nggak susah, ya, tetap enjoy kita. Kalau sudah waktunya nanti Allah akan kasih kemudahan, ya. Untuk Bang Abdul dan adik-adikku yang lain, jangan sampai ya, dijaga itu. Zina jangan sampai. Dan onani itu nggak baik. Kita lebih banyaklah cari aktivitas yang manfaat. Dan jangan suka bersendirian. Ketika kita bersendirian, setan datang bisiin, ya. Dan hindari. Karena Allah bilang janganlah engkau dekati zina. Dekati aja nggak boleh, apalagi berzina, ya. Maknanya apa ya? Jangan kita nonton porno, nonton yang nggak bagus, ya. Nah, nanti dibisikin makin menjadi-jadi nanti nafsu gitu, ya. Yakin aja
kepada Allah, minta pada Allah, nego sama Allah. Ya Allah, nafsuku ini kuat sekali ya Allah, nggak sanggup aku lawan. Kasihlah kemudahan ya Allah, jodohku ya Allah, biar cepat aku nikah, biar terhindari aku daripada zina. Minta sama Allah begitu. Insya Allah nanti Allah akan beri kemudahan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.